Bagaimana sekarang franchise biru ini sebagai bisnis collab intergenerasi? Kita sudah mempunyai satu dasarnya tentang bisnis keluarga. Kita tahu bahwa intergenerasi, antar generasi itu ada perbedaan-perbedaan yang harus dijembatani, ya. Dan franchise ini sebagai satu yang menjembatani daripada intergenerasi bisnis tersebut. Satu, memisahkan masalah keluarga dan masalah usaha. Mengapa? Karena melibatkan franchisor dalam masalah usaha secara formal melalui perjanjian waralaba. Jadi baik sang ayah maupun sang anak itu harus taat tunduk kepada perjanjian waralaba, sehingga masalah keluarga dan masalah usaha bisa lebih netral, ya, karena adanya perjanjian waralaba yang dikendalikan ada melibatkan franchisor. Dua, pengelolaan usaha dilakukan secara profesional. Jelas kalau franchise itu dikelolanya harus profesional. Saat ini kita di kantor telah mempunyai kurang lebih 130 lebih profesional yang mengelola usaha ini. Ya, di kantor kita ada beberapa kantor kita di Surabaya, Jakarta, Bandung, Semarang dan sebagainya. Dan di gerai-gerai semuanya juga tidak dijagain sendiri, artinya dikelola oleh profesional. Ada 6 karyawan yang bertugas dengan 2 shift kerja di gerai-gerai tersebut, ya. Jadi pengelolaan dilakukan secara profesional karena memang kita adalah usaha profesional. Yang ketiga, aturan usaha yang jelas dan harus ditaati oleh setiap penerima waralaba. Aturan franchise itu harus ditaati oleh penerima waralaba. Memang betul bahwa aturan franchise ini tidak bisa melingkupin pada keluarga, karena itu aturan internal keluarga dan dewan keluarga terkait dalam bisnis keluarga tersebut harus dibentuk, ya. Tapi dengan adanya aturan usaha yang ditentukan oleh franchisor, itu akan membantu memudahkan keluarga untuk menyusun dewan keluarga maupun membentuk aturan-aturan internal di keluarganya, karena sudah ada panduannya dari aturan usaha yang ditentukan oleh franchisor. 4, adanya laporan keuntungan usaha yang jelas dan juga status kepemilikan aset usaha yang jelas. Ini adalah satu yang bagian daripada usaha profesional, ya. Dan kalau kepemilikan aset usaha itu memang disyaratkan dalam pemeriksaan dokumen legal sebelum franchisee itu dikabulkan permohonannya untuk menjadi franchisee. Jadi tidak ada sesuatu yang hidden, yang tidak terlihat jelas, ya. Pada saat feasibility study sudah dikatakan mana dokumen legalnya dan apakah Anda mempunyai hak penuh ataukah ada orang lain yang ikut memilikinya dan sebagainya. Jadi dokumen legal itu pasti diperiksa, dan tanpa dukungan dokumen legal yang baik, usaha franchise tidak bisa berjalan atau tidak dikabulkan oleh franchisornya, ya, aplikasinya. Yang kelima, usaha bisa berkembang sesuai atau melebihi skala perkembangan usaha. Usaha biru ini merupakan satu usaha yang cukup padat. Jadi dalam arti seperti kota Surabaya ini saya lihat potensinya bisa mencapai 200 outlet di dalam kota Surabaya sendiri. Saat ini sudah mencapai kurang lebih 65 outlet. Kita bertumbuh 500 gerai, 542 gerai saat ini selama 18 tahun, ya. Dan 2 tahun terakhir ini kita bertumbuh hampir 240 gerai. Jadi ini adalah satu usaha yang bisa berkembang karena demand-nya tinggi. Siapa demand-nya adalah orang yang membutuhkan air minum sehari-hari, yang menginginkan kualitas dan harga yang terbaik. Jadi tergantung pada kekuatan kita. Franchisor sendiri menjadikan bisnis sebagai satu franchise karena skala pengembangan usaha yang sangat besar, sehingga sebagai franchisor kita juga mempunyai namanya pengembangan gerai sendiri. Kita juga berlomba dengan franchisee untuk mengembangkan secepat-cepatnya gerai milik kita sendiri, tetapi juga pasarnya masih tetap sangat-sangat besar, sehingga kita bisa bersama-sama dengan franchisee mengembangkan usaha ini bersama-sama dan semuanya tumbuh dengan kuat sekali. Yang keenam, bisa diwariskan kepada generasi berikutnya dengan pola yang sama. Jadi usaha franchise ini juga sama, merupakan satu usaha yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa dari franchisee kita sudah diwariskan, misalkan dari ibunya kepada anaknya dan sebagainya, ya. Jadi itu merupakan satu yang dilakukan secara legal saja dengan addendum, ya. Asal ada kejelasan legal dari status pewarisan, yaitu dari kita yang di franchisor hanya melakukan satu yang namanya mencocokkan syarat profil bagaimana mengembangkan atau menjalankan usaha ini. Kalau misalkan profilnya tidak cocok, bagaimana harus diedukasi, ya. Jadi bukan kata akhir kalau misalkan Pak saya tidak cocok dengan usaha ini, maksudnya tidak cocok, profilnya itu diperiksa oleh franchisor.
Ya, misalkan Pak, saya orangnya sangat kreatif, saya bosenan kalau misalkan saya harus menjalankan usaha yang rutin begitu saja. Ya, ya Anda tahu bahwa usaha ini harus rutin, ya, tidak boleh diubah-ubah. Jadi bagaimana mengelolanya? Anda harus merubah diri Anda sendiri untuk menjalankan usaha ini. Anda tidak boleh merubah-rubahnya, ya. Tapi karena ini usaha adalah bagian daripada kehidupan Anda, tidak seluruhnya, hanya sebagian, Anda bisa melakukan kreativitas itu di usaha-usaha yang lain. Dan kita adalah manusia-manusia pembelajar. Kita kalau sudah tahu persyaratannya, kita bisa ikutin. Saya kira itu ya, sederhana saja. Kita bisa beradaptasi terhadap persyaratan daripada bisnis kalau kita ingin sukses. 7. Menjadi sarana distribusi kekayaan keluarga yang berkeadilan di saat awal, yaitu memberikan modal. Modalnya bisa sama, ya, dan sekaligus tidak menghalangi realisasi potensi masing-masing bagi pengembangan usaha. Jadi bagi orang tua yang senang itu kan kalau anaknya itu dapatkan modal tapi juga mengerjakan, ya, mengerjakan, dan mengerjakan itu lalu menimbulkan satu pencapaian prestasi dari masing-masing anaknya. Modalnya mungkin tetap sama, tapi yang satu bisa dari satu outlet bisa berkembang menjadi 5 outlet, yang satu yang lain satu outlet tetap satu outlet selama 5 tahun misalkan. Itu bisa-bisa saja, dan itu merupakan satu prinsip yang berkeadilan, ya. Yang ke-8, masing-masing bisa menjalankan usaha lain karena kemudahan operasional usaha franchise atau pengelolaan oleh manajemen dengan dukungan franchisor. Jadi menjalankan usaha lain ini merupakan satu opsi. Karena masing-masing daripada anak mungkin mempunyai kepintarannya sendiri dan mungkin mempunyai satu interestnya sendiri di bidang yang lain. Dan usaha ini adalah usaha yang sederhana, satu mudah dioperasikan, hanya syaratnya 1 jam 1 hari untuk berkunjung, dan bahkan kalau memungkinkan mereka bisa menunjuk pengelola. Ya, mereka belajar untuk menunjuk pengelola oleh manajemen dengan dukungan franchisor. Akhirnya bisnis ini menjadi seakan-akan passive income. Ya, mungkin meeting dengan manajemen 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali begitu, ya. Karena apa? Karena adanya franchisor yang mendukung operasional daripada gerai tersebut. Jadi bukan hanya satu manajemen saja, tapi juga manajemen franchisor turut mendukung usaha ini sehingga lebih mudah dikerjakan. 9. Usaha yang mempunyai nilai-nilai baik yang menjawab idealisme generasi Y dan Z untuk anaknya, ya. Misalkan dalam hal ramah lingkungan, usaha ini adalah usaha yang minimal sekali dalam waste di plastik, misalkan bahkan ini disebut refill, isi ulang, ya. Sifat sosial dari penyediaan air minum yang murah sekaligus berkualitas bagi masyarakat, ini yang banyak dari franchise kita yang menyukai fitur ini, ya. Jadi semua pelanggan kita adalah teman yang kita jumpai hampir tiap minggu sekali, kadang-kadang tiap hari sekali, dan mereka semua merasa terbantu dengan adanya air minum yang kualitas baik dan harganya murah. 10. Usaha yang membangun aset dan menyediakan arus kas yang aman dan dapat diskalakan. Biro membangun aset propertinya dan menyediakan arus kas retailnya yang aman dan dapat diskalakan sesuai dengan level kerja yang dikehendaki, sehingga menjadi satu usaha yang baik menurut generasi X, baby boomers, bahkan generasi silent. Ya, mereka ini adalah generasi-generasi yang senang dengan aset properti, ya. Jadi akan terpuaskan. Kalau dikatakan tadi generasi Z, generasi Y, mereka tidak terlalu memikirkan tentang aset yang sifatnya keras. Mereka lebih menekankan pada lifestyle. Mereka naik Grab aja lah, saya tinggal di apartemen sajalah. Kalau generasi yang senior, mereka mungkin lebih pikir saya beli rumah aja daripada beli di apartemen. Kapan naiknya harga apartemen dibandingkan harga rumah, misalkan seperti itu, ya. Itu pandangan-pandangan berbeda yang dijembatani oleh bisnis franchise biru ini.